Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita lagi di mana nih, Pok? Kita lagi ada di YouTube channelnya siapa? Pak Ustadz Yusuf di Nyandak Channel. Nyandak, ya nyablak. Nyandak ya, Nyandak channel. Nyablak sambil dakwah. Wih, gokil. Nyandak. Jangan lupa dah tuh bener, jangan lupa di like, di komen, di subscriber dah. Di subscribe. Iya maksudnya itu. Ya, dan share ke seluruh orang yang kau cintai. Betul. Oke. Siap, Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama Pak Ustadz. Iya, ilah, remaja keserang lagi, boy. Bang misi ya bang. Pakai salah ngirim lagi. Bang, kalau gue perhatiin 2 hari ini lu agak pulang lah bang main PS. Ngapa lo? Pakai ngurusin gua? Bukan bang, emang abang nggak cari anak ngebini? Ya. Yang lain juga bang main PS ada pulangnya, abang doang ini. Ntar kalau anak ngebini abang nggak kenal sama abang bagaimana? Ayo, mau? So tau lo. Gua mah santai, nggak pernah cariin bini. Bini gua mah takut sama gua. Hebat juga lu bang, hebat tuh bang. Siapa dulu dong? Mali. So, ganggu gua lagi main lu ah. Boleh konsentrasi begini, jadi kalah ntar nih. 1 hour later. Ya. Gol! Yes! Gol juga ya, menang Gol. Sabar narik kelakuan lu buang-buang waktu doang kerjaannya. Cari kesibukan kek, yang ngasilin duit buat anak bini. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman Nyandak yang berbahagia, berjumpa kembali dengan tayangan Nyandak Channel. Mudah-mudahan melalui tayangan ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan keluasan rezeki, Allah berikan kesehatan untuk kita semua, keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Seandainya kita berada di tepi pantai memandang sebuah ombak, di depan kita ada secangkir kopi. Di sampingnya ada wanita yang begitu cantik banget. Alangkah indahnya dunia ini, subhanallah, kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dari tayangan yang tadi telah kita saksikan, bahwasanya seorang suami yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, membuang-buang waktu untuk kepentingan yang tidak perlu, kepentingan yang tidak ada manfaatnya. Dia lebih suka kumpul-kumpul sama temennya, nongkrong, bermain. Padahal si suami ini dia tahu ada tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya. Ini sangat disayangkan sekali buat kita sebagai seorang suami tidak bisa memanfaatkan, membuang-buang waktu yang begitu Allah berikan kepada kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alangkah mirisnya kalau sebagai seorang suami tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Padahal suami adalah memiliki tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Dari tayangan tersebut saya kupas sebuah hadis baginda Rasulullah SAW tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan kita buang-buang waktu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Apa yang pertama? Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau seorang laki-laki masih muda, masih gagah, apa baik yang dikerjain gampang. Masalahnya, kalau udah datang masa tua, boro-boro kita bisa bekerja. Yang ada ngeluh, sakit pinggang lah, pala pusing, encok. Udah berkurang tuh. Makanya mumpung masih muda, gunain tuh waktu untuk mencari nafkah buat anak istri kita. Yang kedua, wasihataka qabla sakomika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Seorang laki-laki, seorang suami kalau masih sehat, insya Allah apa yang bisa kita kerjain, kita bisa lakuin. Masih sehat, masih bugar, masih fresh. Apa baik juga yang bisa kita kerjain nih, insya Allah ada manfaatnya. Sehat. Tapi kalau udah datang penyakit, bukan lagi yang kita bisa kerjain pekerjaan. Yang ada anak istri kita yang ngurusin, repot udah kalau kayak begini. Makanya mumpung masih sehat, manfaatin bener waktu. Gunain waktu sebaik-baiknya. Mumpung masih sehat sebelum datang, nanti udah kalau udah banyak penyakit mah repot dah. Bakalan berabe beda. Lalu yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Banyak orang nih ketika begitu banyak harta, rezeki berlimpah, ama sedekah susah. Nah kalau kita pengennya mah banyak harta, banyak rezeki, harta berlimpah, kudunya banyakin sedekah. Biar kenapa? Rumah tangga bakalan berkah. Sedekah banyak, anak istri kita ajarin untuk peduli terhadap sesama kita, kepada lingkungan kita, insya Allah tuh ada kenyamanan, ada keberkahan di dalam rumah tangga. Lalu yang keempat, wa faragoka qabla suglika. Waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Kita masih banyak waktu kosong nih, kerja masih bisa kita atur. Kapan waktunya kerja, kapan waktunya kita berkumpul sama keluarga. Ini juga harus dimanfaatin. Jangan sampai begitu datang kesibukan yang begitu tinggi, kita susah untuk bermain sama anak, ngobrol sama istri. Kayak begini banyak orang yang udah ngerasain. Ketika begitu datang masa sibuknya dia, kelimpungan dia. Kenapa? Merasa ada penyesalan. Bahwasanya ketika dia masih senggang waktunya, masih kosong waktunya, dia masih bisa bermain sama anak-anaknya. Dia masih suka ngobrol sama bininya. Begitu udah datang banyak kesibukan, udah repot. Yang ada penyesalan yang terjadi. Dan yang kelima, wahayatika qabla mautika. Masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ini sebuah sentuhan nasihat yang baik, perlu kita telaah dan kita pikirkan. Kalau kita masih Allah berikan napas, ketika ruh masih menjadi satu di jasad kita, tidak kita manfaatin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadi ketika ruh terpisah daripada jasad kita, si ruh itu akan melihat kondisi saat masa hidupnya, istrinya, anaknya hidup tanpa daripada seorang suami. Anak tidak memiliki seorang ayah. Kalau udah kayak begini nih, kita baru sadar, ya Allah ya Rob, kenapa waktu masa hidup gua nggak manfaatin bener-bener, gua tidak gunain sebagai amal ibadah kepada anak dan istri. Kalau udah kayak begini, penyesalan yang akan terjadi. Jangan sampailah kalau udah nyesel kayak gini nih, kita bakalan berabe, kita bakalan nyesel seumur hidup. Makanya yuk sama-sama kita manfaatin waktu benar-benar untuk keluarga dan anak istri kita. Agar kenapa? Semua ketenangan di dalam rumah tangga, kebahagiaan, kesejahteraan akan tercipta di dalam rumah tangga kita.
Pesan saya buat para suami dan para istri, manfaatkan betul waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi sebuah penyesalan di akhir nanti. Oleh karenanya, yuk sama-sama kita bangun rumah tangga kita ini dengan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, bisa yuk. Baiti jannati. Rumahku, surgaku. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat juga lu, Bang. Nanya mulu kayak bini gue berisik banget lo. Mali. Keseruan dari channel kami Nyanda Channel. Tadi, gue yang lagi dulu, tadi. Coba lagi. Gelap amat tuh muka. Yuk, yuk, yuk. Taruh, ini kan dilepas, taruh. Kawan.